Bab 1419. Panji naga Neslandia berkibar di tempat tertinggi. Helikopter Skynia berhenti di kaki gunung yang jauh dari puncak Gunung Giurong. Sekilas, puncak utama Gunung Giurong menjulang ke langit. Jika berjalan kaki, mungkin akan memakan waktu 1 hari. Apalagi Nathan yang tiba dalam keadaan telat seperti itu sekarang. Hanya ada waktu 6 jam. Adipati Agung, kami hanya memberimu 6 jam. Jika kamu tidak dapat mencapai puncak utama, kami akan menganggap Neslandia abstain. Benar, dari 28 negara benua timur hanya tersisa Neslandia. Apa ini sikap negara yang hebat? Apa tidak bisa datang lebih awal? Kami menunggumu di puncak utama, berharap bisa bertemu denganmu. Utusan Skynia menunjukkan niat membunuh dan mengolok-olok. Menurut mereka, walaupun Nathan tidak mati, dia tidak akan mencapai tempat pertemuan di puncak utama. Hal yang sangat mustahil. Nathan memegang panji naga Neslandia, melihat ke kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, sebentar lagi, kalian akan melihat panji naga Neslandia berkibar di titik tertinggi. Hah! Semua orang tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Orangnya pun tidak mungkin bisa sampai, masih ingin mengibarkan panji di tempat tertinggi? Utusan Skynia pergi lebih dulu. Mereka memberitahu orang di bagian terdepan, orang Neslandia berbeda dengan kita. Mereka akan menganggap panji usang itu lebih penting daripada nyawa mereka. Saat membunuh Adipati Agung nanti, hancurkan panji naga Neslandia terlebih dahulu. Betul sekali. Orang Neslandia menganggap beberapa benda lebih penting daripada nyawa mereka. Misalnya, panji di tangan Nathan. Ini adalah keagungan Neslandia dan simbol kebanggaan bangsa. Bagaimanapun, bendera harus berkibar. Nathan memegang panji naga Neslandia, menarik napas dalam-dalam, dan langsung menuju ke Gunung Giurong. Seorang diri masuk ke lubang harimau. Tapi ada Neslandia di belakangnya. Dengan keyakinan bangsa ini. Dengan harapan orang tua, istri dan putrinya. Dengan semua hal yang akan mendorongnya. Saat Nathan tiba di Skynia, mata seluruh dunia tertuju pada tempat itu. Terutama rakyat Neslandia yang tengah merasa sangat cemas. Semua orang memerhatikan masalah ini. Orang-orang Neslandia bahkan menyisihkan semua pekerjaan di tangan, menunggu hasilnya. Neslandia harus menang. Panji naga harus berkibar di puncak Gunung Giurong. Jangan mengecewakan kami. Ini adalah konsolidasi sebuah negara besar. Keluarga Andersen dan Pramana tidak memiliki tugas apapun hari ini, mereka hanya diam menunggu kabar. Ini adalah perintah dari Kaisar Shuidan. Menggunakan semua sumber daya untuk menyelidiki berita dari Skynia. Mereka harus mendoakan Adipati Agung menang. Tuan Torne, jangan khawatir, kita pasti akan menang hari ini. Shade dan yang lain berteriak sambil mengepalkan tangan. Meskipun orang-orang ini tercela, namun di saat ini, mereka tetap berharap Neslandia akan menang. Terlebih lagi, Adipati Agung masih menjadi penopang Wangsa Shuidan, yang artinya penopang mereka juga. Coba lihat, inilah perbedaannya. Adipati Agung pergi ke Skynia seorang diri demi keagungan Neslandia. Benar, kabarnya di Gunung Giurong sudah ada jutaan master menyelinap, menunggu untuk membunuh Adipati Agung, tetapi dia tetap tidak takut. Coba lihat Nathan Clark, apa dia masih Dewa Perang Kunlun? Demi menyelamatkan nyawa anjingnya, dengan tegas mengkhianati Neslandia dan menyerahkan obat kepada musuh. Kesenjangannya terlalu besar, bukan? Adipati Agung barulah orang terpenting negara. Nathan Clark tidak dapat dibandingkan. Semua orang mulai membandingkan Nathan dan Adipati Agung. Ya benar, mereka sama-sama pergi ke luar negeri, meninggalkan Neslandia, bagaimana bisa ada kesenjangan sebesar ini? Mulan mengeluh. Hah? Kirana terkejut. Mengapa begitu kebetulan? Kedua orang itu pergi ke luar negeri di waktu yang sama. Bab 1420. 1.170.000 master. Mungkinkah? Sebuah pemikiran gila dan menakutkan muncul di benaknya. Sekujur tubuh Kirana gemetar. Mungkinkah Nathan adalah Adipati Agung? Tidak. Ini tidak mungkin. Bahkan jika tubuh Nathan kembali ke puncaknya, atau jika dia adalah Dewa Perang Kunlun. Ada celah besar antara dia dengan Adipati Agung. Lagi pula, Nathan tetap manusia biasa, tetapi Adipati Agung adalah sosok yang seperti dewa. Ayah memang Adipati Agung, ayah harus pulang, Nana akan menunggu. Nana memelototi semua orang.
dan berkata dengan suara imutnya. Kedua tangannya membentuk gerakan sedang berdoa. Sekarang Nana berkata bahwa Nathan adalah Adipati Agung, Kirana tidak lagi mengatakan apa-apa. Mungkin, di benak setiap anak, ayah adalah Adipati Agung. Jangan khawatir, Nana, ayah akan pulang. Kirana menghiburnya. Ya, aku percaya itu akan terjadi. Hehe, ayahmu yang seperti itu masih ingin dibandingkan dengan Adipati Agung? Dia adalah seorang pengkhianat negara. Ya, benar. Membandingkannya adalah penghinaan terhadap Adipati Agung. Shade dan Matteo meraung ke arah Nana dengan agresif. Plak! Plak! Tiba-tiba Larissa datang dan menampar wajah mereka berdua. Aku berharap tidak mendengar kalian mengatakan hal seperti itu lagi kepada anak-anak. Menghadapi Larissa yang menyeramkan, keduanya segera mengangguk dan meminta maaf. Meskipun demikian, semua orang akan membandingkan keduanya di hati mereka. Mereka adalah dua ujung titik yang berbeda. Nathan adalah ujung titik paling bawah. Setelah menyelesaikan semua ini, Larissa menghadap Kaisar Shuidan. Kakek, sekarang aku merasa tidak ada wanita yang pantas untuknya. Pada saat yang paling berbahaya dan sulit, siapapun yang tidak bisa memberinya bantuan tidak layak untuknya. Larissa jelas berbicara tentang Kirana. Dia bahkan sedikit cemburu, merasa, apa kelebihan Kirana sehingga membuat Nathan melakukan hal seperti itu? Kaisar Shuidan memandangnya dengan ekspresi rumit. Hal yang paling aku tidak mengerti adalah, aku tidak bisa memberinya bantuan, bahkan 1 atau 2 senjata. Sayang sekali tidak ada satupun. Banyak orang di Neslandia merasakan kesedihan yang sama dengan Kaisar Shuidan. Semua orang ingin membantu Nathan, meski hanya sedikit. Tapi tidak ada kesempatan. Dia seorang diri tanpa bantuan. Saat ini, Nathan di Skynia memegang panji naga Neslandia selangkah demi selangkah menuju lingkaran penyergapan yang bahkan sudah diketahui semua orang. Meskipun ada jutaan orang, tapi mengapa aku harus takut pada mereka? Nathan tertawa dingin. Setelah berjalan ribuan meter, Nathan resmi memasuki pengepungan mereka. Berpasang-pasang mata mengawasi Nathan dalam kegelapan. Naga Hitam, pemimpin Aliansi Revolusi Kebebasan, dan Pangeran William dari negara Wareagle secara langsung mengawasi pertempuran tersebut. Keduanya menyaksikan dalam persembunyian. Pangeran William, kami telah menghitung jumlah orangnya. Jumlah master terakhir yang diatur untuk membunuh Adipati Agung total ada 1,17 juta. Walau kali ini dia memiliki kekuatan untuk melawan langit, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku tidak percaya dia masih bisa mengalahkan jutaan master. Sebarkan perintahku, semua tim bergerak, lebih bagus jika dapat langsung membunuh Adipati Agung di tempat. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, harus membuatnya tidak bisa bergerak maju. Panji naga Neslandia yang dipegangnya harus dihancurkan. Aku akan membunuhnya di depan seluruh orang Neslandia dan memberi pukulan telak pada harga diri utama Neslandia. Nathan tentu memiliki firasat pihak lawan akan bertindak. Ketika dia melangkah ke dalam pengepungan, itu berarti dia tidak bisa lagi mundur. Kecuali membunuh semuanya. Bunuh! Tiba-tiba, suara terdengar mengguncang langit, dan master yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bersambung.